Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Sampai jumpa ya di dapur aku yang satu garis ini. Nah, pagi ini seperti biasa, tadi itu piringnya udah aku cuci malam ya teman-teman, tapi belum kupindahkan ke rak-rak di bagian dalam ini, masih kutinggalkan di rak-rak luar gitu ya. Nah, ini lanjut aja ya, aku mau susunin untuk piringnya di rak dalam ini. Nah, itu untuk botol-botolnya itu mau aku simpan ya teman-teman, karena kan lumayan sempit untuk raknya itu. Nah, itu botol yang itu nanti buat tempat minumnya si Abang Razik berangkat MDA ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai aja simpanin botolnya. Lanjut di sini aku mau cuci gelas, karena kalau untuk gelas malam itu aku juga udah bersihkan, tapi ya namanya banyak kehidupan di rumah ini teman-teman, jadi ya mana yang minum terus gelasnya ditaruh aja di atas itu, nggak dicuci lagi. Kadang anak-anak ini kebiasaannya kalau minum itu gelasnya itu suka diganti-ganti gitu loh teman-teman. Kan biasanya kalau kita dewasa ini kan minum, nah itu gelasnya dari pagi sampai malam ya teman-teman. Kalau anak-anak sih enggak ya teman-teman, misalnya dia minum, nanti dia minum pasti dia ganti lagi untuk gelasnya. Makanya kalau untuk cucian gelas ini pasti selalu ada ya teman-teman, walaupun udah aku bersihkan nanti pasti ada lagi yang kotor untuk gelasnya. Ya namanya aja orang hidup ya teman-teman, dan banyak juga ya anggota keluarganya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat nyucinya itu dalam sehari itu bisa 4-5 kali ya teman-teman. Nah, aku seperti itu ya teman-teman, paling nggak bisa lihat gelas kotor berantakan di atas tempat masak ini ya teman-teman, pasti langsung aku cuci gitu. Nggak tahu entah kenapa aku tuh nggak bisa biarkan barang-barang berantakan di dapur ini, kayak seperti piring kotor, gelas kotornya pasti langsung aku kerjakan dan aku cuci bersih aja, karena aku paling nggak suka buat numpuk-numpuk untuk gelas dan piring yang udah kotor gitu ya teman-teman. Kadang kan ada orang yang suka gitu ya, kalau misalnya nyuci piring itu sekalian pagi ya pagi gitu, ada yang 1 kali sehari aja, ada yang 2 kali pagi dan sore. Kalau aku sih enggak ya teman-teman, tim yang habis selesai makan langsung cuci. Teman-teman di rumah tim yang mana nih? Tim yang numpuk-numpuk untuk piring kotor atau tim yang selesai makan langsung cuci? Boleh dong coret di kolom komentarnya aku. Iya nih, udah di 3 menit terakhir aja videonya aku. Gimana nih kalau gitu kita absen dulu teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Mana tahu di antara yang nonton ada yang satu daerah atau bisa jadi juga satu RT teman-teman, jadi bisa reunian di kolom komentarnya aku. Nah, seperti biasa ya, pagi ini masaknya aku mau masak gulai. Nah, menuku nggak jauh-jauh dari balado dan juga menu ikan gulai ya teman-teman. Ya kalau menu orang Padang pasti nggak jauh-jauh dari yang santan-santan dan juga dari yang balado-baladoan. Ada sih yang komen di kolom komentarnya aku, katanya sering banget bun masak yang bersantan. Iya ya, gimana ya, memang yang disukai di rumah itu menu seperti ini ya teman-teman, susah banget buat beralih ke menu yang lainnya. Kalau anak-anak sih oke-oke aja, mereka nurut aja yang apa aku masak ya teman-teman, mereka pasti makan apa yang aku masak. Cuma kalau untuk adik, bapak dan juga mama aku susah banget buat nyocokin seleranya dengan menu yang ala kekota-kotaan gitu ya teman-teman.
Nah, mereka itu paling senang dengan menu-menu ala kampungan seperti ini. Nah, seperti biasa kalau gulai aku itu bumbunya itu sederhana aja ya teman-teman. Ya, aku pakai bumbu dasar yaitu bawang merah, ada kunyit, ada jahenya, dan juga cabenya nggak tinggalan aku campur dengan cabai rawit ya teman-teman. Karena kalau masak gulai ini kalau menggunakan cabai rawit itu rasa pedasnya itu lebih enak, terus untuk aromanya itu jauh lebih wangi loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, cobain deh masak gulainya itu di mix pakai cabai rawit. Nah, itu tadi untuk bahan-bahannya udah aku cuci bersih. Lanjut aja di sini bumbunya mau aku haluskan menggunakan batu gilingan cabai ini ya teman-teman. Nah, aku seperti ini kalau lagi rajin pasti bumbunya itu aku haluskan menggunakan batu gilingan cabai. Tapi kadang kalau aku lagi mager semuanya serba saset aku bikin ya. Untuk bumbu-bumbunya itu pasti aku blender semua. Nah, itu tadi di kompor sebelah aku lagi ngerebus minuman herbal aku yaitu jahe dan serai, dan juga pakai aku kasih dengan jahe merah gitu ya teman-teman, dan juga kunyit. Nah, ini lanjut ya bumbunya aku haluskan. Ini untuk bumbunya udah halus ya teman-teman. Nah, ini bumbunya untuk cabenya, cabai merahnya nanti aku pakai cabai merah giling aja. Jadi teman-teman di rumah jangan pada bosan ya nontonin video aku kalau masaknya itu nggak jauh-jauh dari menu-menu seperti gulai dan juga seperti baladoan. Dan gimana nih teman-teman di rumah, adakah yang udah pernah coba recook masak seperti aku ini? Kalau udah pernah, gimana rasanya? Apakah cocok di lidahnya teman-teman? Semoga ya menu-menu yang aku sajikan ini di video ini bisa jadi rekomendasi di menu-menu teman-teman selanjutnya ya. Nah, ini lanjut untuk santannya. Tadi juga aku pakai blender juga ya teman-teman buat perasnya. Nah, habis itu baru aku peras, aku saring seperti ini. Karena kalau nggak gitu santannya itu nggak keluar untuk kentalnya loh teman-teman. Karena kan aku nyimpan kelapanya itu di dalam kulkas. Jadi kelapa itu kalau udah disimpan di dalam kulkas, kalau kita pas mau masaknya itu nggak disiram pakai air panas, jadi santannya itu nggak bakalan mau keluar kentalnya loh teman-teman. Makanya tadi itu untuk santannya itu sebelumnya aku blender aja menggunakan blender, tapi aku tambahkan air panas juga sedikit ya teman-teman biar kentalnya itu lebih keluar. Nah, ini untuk kelapanya itu aku biasa pakai 1 butir kelapa ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah pasti pada heran ya kan, padahal udah zaman sekarang ini udah banyak yang praktis. Untuk santan pun udah ada yang jual yang udah diperas itu. Kenapa sih Bun suka banget ngeribetkan diri pakai kelapa parut gitu? Gak tahu ya teman-teman, aku tuh rasanya puas aja kalau pekerjaannya itu lebih ribet menurut aku ya. Maksudnya untuk santannya aku peras sendiri, terus untuk bumbunya aku haluskan sendiri. Nah, aku lebih puas juga dengan rasanya, itu menurutku lebih nikmat. Karena kalau kita beli bumbu jadi itu kadang-kadang itu nggak sesuai ya teman-teman dengan selera kita. Kadang bumbunya itu asin gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk ikannya aku pakai ikan keong Bali ya teman-teman. Nah, bagian kepala ini adalah bagian favoritnya Pak suami. Nah, kebetulan pas aku bikin video ini atau pas aku masak gulai ini memang Pak suami kemarin itu lagi di rumah ya teman-teman. Jadi kalau Pak suami di rumah itu aku pasti masak menu favoritnya Pak suami. Dan kalau gulai ini memang juga salah satu menu favoritnya Pak suami ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa kalau untuk daun aromatiknya itu aku pakai daun kunyit dan gak ketinggalan daun ruku-ruku ya teman-teman. Nah, untuk
rasa asamnya aku pakai asam kandis, terus aku pakaikan jeruk nipis juga tadi yang aku haluskan beserta bumbunya tadi. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau bikin goreng pisang. Kebetulan masih ada sisa pisang tanduk aku satu. Nah ini mau aku goreng aja pagi hari ini biar sekalian buat sarapan atau cemilan di pagi hari ya teman-teman. Nah itu tepungnya tadi aku tambahin tepung terigu dan juga aku tambahin tepung maizena ya. Terus gak ketinggalan aku kasih sedikit gula dan juga garam ya teman-teman. Dan aku tambahkan sedikit air. Nah kalau untuk adonan goreng ini kadang-kadang untuk adonan tepungnya pasti macam-macam ya, ada yang pakai tepung beras, ada yang pakai tepung terigu. Biasanya sih aku tuh kadang bikin pakai tepung beras ya teman-teman, karena tepung berasku habis di rumah, jadi aku pakai aja tepung terigu untuk adonan goreng pisang aku kali ini. Nah ini pisang tanduknya masih sisa satu. Kemarin itu Pak suami bawa lumayan banyak ya teman-teman. Ini untuk yang satu ini nggak tahu kenapa matangnya itu lebih lama. Kalau untuk yang lain itu udah pada matang duluan, udah pada habis juga. Jadi yang ini udah Pak suami pulang yang kedua kali baru dia matang untuk si pisang tanduknya. Nah jadi pagi ini aku langsung eksekusi aja teman-teman. Mungkin pisangnya ini masaknya itu kurang sempurna ya, atau kurang tua gitu pas dipanen, makanya agak lama untuk matangnya. Terus untuk rasanya yang satu ini juga kurang manis ya teman-teman, rasanya itu tawar gitu. Biasanya sih kalau pisang tanduk ini ada asam-asam dan ada rasa manisnya juga. Nah di sini sambil aku berkegiatan, sambil aku nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah hari ini masak apa ya? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan aku temani ya aktivitas teman-teman di rumah lewat video aku ini. Semoga ya video aku ini bisa menghibur dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah ini untuk minyaknya langsung aja ya aku panasin ya teman-teman. Nah ini disambil aja aku mau berberes di area bagian meja makan ini. Ini karena tempatnya tudung sajinya kecil, jadi nggak muat ya kalau aku nanti nutupin gulai di tudung saji ini. Makanya ini aku pindahin sisa lauk yang semalam ke dalam piring ya teman-teman, biar lebih longgar untuk meja makannya. Nah aku kalau gulai nggak aku salin ke dalam wadah gitu ya teman-teman, aku biarkan aja di dalam wajan itu, karena nanti pas mau dipanasin tinggal diangkat aja ke atas kompor ya teman-teman. Nah ini gulainya langsung aku pindahkan aja ya di atas meja makan. Sebetulnya nggak sopan sih ya teman-teman, cuma kalau aku taruh di atas kompor takutnya nanti lalat loh teman-teman, nggak ketutup rapat gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kalau ada yang makan baru aku taruh ke dalam piring ya teman-teman, jadi nggak langsung diambil dari wajan itu ya teman-teman. Nah ini lanjut untuk pisangnya aku goreng satu persatu ya. Sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir, dan bantu ya teman-teman aku membangun channel aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah kalau teman-teman nonton video aku, tonton sampai durasi akhir ya teman-teman, agar akun aku ini bisa berkembang lagi dan aku bisa berkarya lagi teman-teman. Dan semoga aja karya aku untuk kedepannya akan lebih baik lagi teman-teman daripada hari ini. Semoga ya kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini gorengan yang pertama udah matang ya. Lanjut aja di sini mau aku tiriskan terlebih dahulu
biar minyaknya itu turun dulu ya teman-teman, baru nanti aku pindahkan ke dalam piring. Dan lanjut, ini aku mau ke penggorengan yang kedua kali ya teman-teman. Nah, pisang tanduk ini walaupun satu, tapi kalau digoreng hasilnya bakalan banyak karena kan ukurannya itu besar ya teman-teman, terus dia panjang juga. Nah, ini adalah goreng pisang favoritnya mama aku ya teman-teman, yaitu pisang tanduk ya. Nah, sekarang ini oleh-oleh Pak suami kalau pulang dari daerah Tambilan pasti selalu bawa pisang tanduk. Nah, kadang dia bawa itu buat dibikinin keripik, buat dijadikan oleh-oleh lagi untuk orang kantor ya teman-teman. Alhamdulillah goreng pisang tanduknya udah matang. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you, bye bye.